Cung yang mau mati. Cung yang mau masuk surga. Cung yang mau mati. Aneh. Apa syarat masuk surga? Ya. Cung yang mau mati. Sekarang. Oke, siap ya. Izin Kak Hadi mengawali dengan salam. Salam cinta, salam damai, salam penghuni surga. Semoga yang jawab salam Kak Hadi jadi anak yang soleh. Yang jawab salam dari Kak Hadi jadi orang yang pinter. Yang jawab salam Kak Hadi bisa pergi umroh. Yang jawab salam Kak Hadi hutangnya lunas. Boga hutang. Boga hutang budi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesehatan. Coba teman-teman datang ke rumah sakit umum, datang ke Wijaya, datang ke KMC, datang ke Juanda. Ada orang yang lagi diinfus, ya. Ada orang yang mungkin pakai oksigen, ya. Dan itu bayar. Kita nafas hari ini bayar nggak? Coba tarik nafas, tahan sampai maghrib. Gratis nggak nafas? Gratis. Kalau di rumah sakit mah bayar. Ya, alhamdulillah. Oke, banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita, termasuk kedipan mata. Coba adik-adik lihat ke kakak nih, ganteng nih. Laki mah ganteng sadaya, perempuan mah teu aya nu ganteng. Setuju? Setuju? Ya, perempuan cantik semua, laki-laki gak ada yang cantik. Iya kan gak ada yang cantik laki-laki mah. Ya, paham? Oke, coba lihat ke kakak. Coba lihat ke kakak. 1 menit tidak boleh ngicep. Tidak boleh berkedip. Siap? Oke. Hitungan 1, 2, 3. 1 menit tidak boleh berkedip. Yang berhasil tidak akan dapat hadiah, yang gagal tidak akan dapat hukuman. Masih bertahan, baru 10 detik. Tahan. Itu sampai digigit. Tahan. 20 detik. Tahan. Tahan. 30 detik. Kalau gak kuat, jangan dipaksakan. Takut bilang. 40 detik. Ada yang masih molotov. Oke, cukup Gimana perasaannya? Gimana rasanya? Pedih nggak? Pedih ya? Bayangin kalau Kak Hadi dari Sinang Agung datang ke sini naik motor bentar. Pedih. Ternyata kedipan mata juga rezeki. Alhamdulillah. Siapa yang pengen uang 20 juta? Bukan. Siapa yang pengen uang 271 triliun? Yang lagi viral. Ditukar dengan 2 bola mata mau?
Ditukar dengan dua kaki mau? Jadi dua kaki kamu dipotong, dikasih uang 20 juta mau? 30 juta? 40 juta? 50 juta? Kenapa nggak mau? Ternyata ini lebih berharga ya daripada kertas. Ya, itu teh kertas bukan duit. Oke, sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, dan kita mudah-mudahan mendapat syafaat. Oke, adik-adik puasa. Kakak mau tanya, kalau lagi puasa, terus kita nangis, puasanya batal nggak? Wih, beda-beda. Perempuan ya, perempuan. Neng, kalau lagi puasa, terus nangis, batal nggak puasanya? Ada yang batal, ada yang enggak, ada yang makruh. Laki-laki, kalau lagi puasa, terus nangis, batal nggak? Oh, beda-beda. Nih, kakak kasih tempe ya. Kakak kasih tahu, kalau lagi puasa, terus nangis, itu puasanya bisa batal kalau nangisnya sambil minum es kelapa muda. Atau nangisnya sambil makan mie ayam. Itu mah batal. Tapi kalau nangis biasa mah nggak batal. Ya, asal air matanya jangan diminum. Oke, siap. Coba sebelum kakak bercerita, sebelum kakak berkisah, kakak pengen tes konsentrasi dulu. Siap. Angkat tangan kanannya. Tangan kanan. Pegang hidung. Pegang rambut. Pegang telinga. Pegang perut. Pegang mulut. Pegang rambut. Pegang mata. Pegang rambut. Ulangi sekali lagi ah, nggak kompak. Pegang telinga, pegang hidung, pegang mata, pegang rambut, pegang perut, pegang mulut, pegang telinga teman. Ya, jangan dijewel, kasihan deh. Oke, coba sekarang kakak pengen gimana kalau tes konsentrasinya pakai lagu, boleh? Boleh ya. Siap. Nanti ikutin gerakan
Alhamdulillah. Ada yang pabelit, ada yang salah, tapi nggak apa-apa. Siap. Cek. Siapa yang pengen masuk surga? Ada yang belum ngacung, sekali lagi Yang kompak katakan saya, gitu ya. Siap. Siapa yang pengen masuk? Cek. Siapa yang pengen masuk sumur? Astagfirullahaladzim. Siapa yang pengen masuk sumur itu? Ya, oke. Insya Allah di sini mah soleh-soleh ayah. Puasa semua kan? Oke. Siapa yang pengen jadi orang pintar? Siapa yang pengen jadi orang kaya? Siapa yang pengen jadi orang hebat? Siapa yang pengen jadi orang hutan? Tadi pengen masuk sumur, sekarang kayak orang hutan. Luar biasa. Oke, siap mendengarkan? Siap. Ada dua peraturan. Aturan pertama, nggak boleh bernafas, nggak boleh bercanda ya, nggak boleh berisik. Siap? Ya. Yang berisik dikasih uang. Siap, nggak boleh berisik ya. Yang kedua, kalau nanti temennya ada yang meninggal, kalau nanti temennya ada yang nangis, jangan diganggu, jangan diledekin, ya, curi, nangis, gak boleh gitu, ya, biarin saja. Siap? Siap. Bisa dimulai? Ini kisah nyata, kisah beneran, bukan hoax, bukan palsu. Ya. Terjadi ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, ketika Nabi Muhammad masih hidup, ada seorang kakek-kakek Yahudi, pengemis, miskin, buta, hidup lagi. Kakek-kakeknya suka di pasar ngemis. Kakek-kakeknya sering bilang seperti ini, "Hei kaum Quraisy, jangan dekati si Muhammad. Muhammad pembohong, Muhammad pendusta, Muhammad pengkhianat." Kakek-kakeknya ngomong gitu terus. Pagi, siang, sore, malam ngomong gitu terus. Nabi Muhammad marah enggak? Enggak. Nabi Muhammad benci enggak? Tidak. Nabi Muhammad membalas enggak? Enggak. Nabi Muhammad enggak marah, enggak benci, dan enggak membalas. Bahkan Nabi Muhammad membawain makanan yang enak, makanan yang lezat. Datang menuju ke pasar, jalan kaki menuju ke pasar. Ketika Nabi Muhammad berhadapan sama si kakek-kakek yang tua, Yahudi, pengemis, miskin, buta, hidup lagi. Sudah berhadapan, Nabi Muhammad melembutkan makanannya, biar si kakek-kakek mudah untuk memakannya. Sambil nyuapin si kakek-kakek yang tua, si kakek-kakeknya bilang lagi, "Hei kaum Quraisy, jangan dekati si Muhammad. Muhammad pembohong, Muhammad pendusta, Muhammad pengkhianat." Ngomong gitu si kakek-kakeknya. Padahal Nabi Muhammadnya ada di mana? Di depan. Coba kalau kita kalau kita mah marah ya. Tapi Nabi Muhammad enggak marah. Nabi Muhammad enggak benci.
Ya, bahkan membawain makanan. Suatu ketika Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad meninggal dunia. Abu Bakar bertanya kepada anaknya sekaligus istrinya Rasulullah, namanya Aisyah. Kata Abu Bakar, "Wahai Aisyah, apakah ada amalan Rasulullah yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab, ayah, suamiku sering ngasih makanan sama kakek-kakek yang tua di pasar. Udah itu aja. Iya. Gampang. Besok deh aku mau ngasih makanan kepada kakek-kakek yang tua. Besok pagi Abu Bakar bawa makanan yang banyak, makanan yang enak, makanan yang lezat untuk nemuin si kakek-kakek yang tua, Yahudi, pengemis, miskin, buta. Hidup lagi. Jalan kaki menuju ke pasar. Ketika jalan, baru nyampe gerbang pasar, Abu Bakar mendengar kata-kata yang sangat menakutkan, kata-kata yang sangat menyakiti. Kata-katanya seperti ini, "Hei kaum Quraisy, jangan kau dekati si Muhammad. Muhammad pembohong, Muhammad pendusta, Muhammad pengkhianat." Padahal Nabi Muhammadnya sudah meninggal. Abu Bakar geram. Sabar, lagi puasa. Marah, emosi. Emosi. Tapi Abu Bakar nahan. Tetap melakukan apa yang Rasulullah lakukan. Datang menghampiri si kakek-kakek yang tua, Yahudi, pengemis, miskin, buta, hidup lagi ya. Tapi Abu Bakar tidak selembut Nabi Muhammad. Abu Bakar langsung ngasih makanan kepada si kakek-kakek yang tua. Nih makanannya. Kakek-kakeknya nanya, "Hei Tuan, Anda siapa?" "Kamu nanya." Kata Abu Bakar, "Kek, aku orang yang biasa ngasih makanan kepada kakek." Bohong. Orang yang biasa ngasih makanan kepada aku, tangannya lembut dan gak pernah kasar. Kamu bukan orang yang biasa ngasih makanan kepada aku. Kamu siapa? Akhirnya Abu Bakar jawab, "Kek, aku memang bukan orang yang biasa ngasih makanan kepada kakek. Aku salah satu dari sahabatnya." "Terus siapa yang ngasih makanan kepada aku?" "Kek, yang ngasih makanan kepada kakek itu Nabi Muhammad." Muhammad? Si pendusta, si pengkhianat? Enggak. Nabi Muhammad enggak pendusta, Nabi Muhammad enggak galak, Nabi Muhammad itu baik banget. Ya udah, pertemukan aku sama Nabi Muhammad. Abu Bakar nangis. Kata si kakek, "Wahai Tuan, kenapa kamu nangis?" Abu Bakar pun jawab, "Kek, Rasulullah Nabi Muhammad sudah meninggal. Jadi kakek gak bisa lagi ketemu sama Nabi Muhammad. Terus gimana caranya biar saya bisa ketemu?" "Kakek harus masuk Islam biar sama-sama masuk surga." Akhirnya apa? Si kakek-kakeknya login. Iya, kakek-kakeknya masuk Islam. Membaca 2 kalimat syahadat. Gimana bunyinya? Akhirnya kakek-kakeknya masuk Islam. Tanpa ada kekerasan, tanpa ada penindasan, tapi murni karena kelembutannya Rasulullah. Rasulullah kalau jalan pagi-pagi dari lantai 2 rumah, salah satu rumah, suka dikasih air liur. Nabi Muhammad lewat. Kalau kita diludahin marah nggak? Kita marah. "Hei, berani-berani sini kamu."
Kita mah marah, tapi Nabi Muhammad nggak marah. Besoknya lewat lagi, Nabi Muhammad diludahin lagi. Sabar. Besoknya lagi lewat, diludahin lagi. Sampai suatu hari Nabi Muhammad lewat, tapi nggak ada yang ngeludahin. Mana yang ngeludahin ya? Nanya ke tetangga, orang tersebut kemana? Oh, lagi sakit. Lagi sakit yang sering ngeludahin. Akhirnya apa? Nabi Muhammad bawa buah-buahan, bawa makanan untuk menjenguk. Tok tok tok, assalamualaikum. Wassalam. Orang yang sering ngeludahin, yang bukan Islam, dia geram, dia marah. Muhammad, berani-beraninya kau datang kepadaku di saat aku lagi sakit, di saat aku lagi lemah. Awas saja kau nanti akan aku balas kamu. Pas Nabi Muhammad ngebuka pintunya, tujuannya bukan untuk balas dendam, tapi ngelongok. Ketika ngasih buah-buahan, ngasih makanan, orang yang sering ngeludahin nangis terseduh-seduh. Muhammad, tetanggaku, saudaraku, kerabatku, gak ada yang ngelongok kalau aku lagi sakit. Tapi engkau yang sering aku ludahin, sering aku air liurin, kau malah menjenguk aku. Saking baiknya Rasulullah, masuk Islam juga. Itu ya adik-adik ya. Kalau adik-adik sayang sama Rasulullah, jangan suka marah-marah ya. Sayang gak sama Rasulullah? Kalau sayang, ada perintah Rasulullah yang harus kita kerjakan. Tahu gak apa? Kata Rasulullah, kita harus berbakti sama orang tua. Ya, Cung yang pengen berbakti sama orang tua. Adik-adik, ada kisah menarik. Mungkin ini hanya cerita kalangan kakak, tapi ini menjadi pelajaran. Ceritanya begini adik-adik. Di surga ada yang nangis. Nangis. Kata Allah, "Hei malaikat Ridwan, penjaga pintu surga, sini. Kamu cari siapa yang nangis di surga." "Siap ya Allah, laksanakan." Malaikat Ridwan mencari siapa yang nangis di surga ya. Di surga kan enak, di surga kan adem, di surga kan gak disiksa, banyak buah-buahan, kenapa dia nangis? Ketika dicari, ketemu yang nangis anak kecil. Adek kecil, kenapa kamu nangis? Di surga kan enak, di surga kan adem. Malaikat, aku nangis karena gak lihat orang tuaku di surga. Aku pengen kumpul sama keluargaku di surga. Adek kecil nangis tuh gara-gara gak ngeliat orang tuanya di surga. Malaikat Ridwan balik lagi laporan ke Allah. Ya Allah, lapor. Yang nangis di surga itu anak kecil, gara-gara gak ngeliat orang tuanya di surga. Oh gitu. Hei malaikat Malik, sini. Penjaga pintu neraka. Malaikat Malik badannya besar, ya kakinya. Oke, sini malaikat Malik. Ada apa ya Allah? Tolong kamu cariin orang tua anak tersebut di neraka. Siap, laksanakan. Dicari orang tua anak tersebut di neraka paling atas, gak ketemu. Turun lagi ke neraka yang bawah, gak ketemu. Turun lagi, gak ketemu. Sampai akhirnya ketemu di dasar neraka dan lagi disiksa. Dasar orang tua gak pernah ngaji, orang tua gak pernah sholat, seringnya maksiat, dosanya banyak. Akhirnya apa? Malaikat Malik laporan lagi ke Allah. Ya Allah, lapor. Orang tua anak tersebut banyak dosanya, banyak maksiatnya, lagi disiksa di dasar neraka. Apa kata Allah? Aku gak mau kalau ada yang nangis di surga. Sebanyak apapun dosa orang tua anak tersebut, angkat, kumpulkan di surga. Orang tuanya lagi disiksa di dasar neraka, diangkat,
dibersihin, dimasukin ke dalam surga. Anak kecil yang tadi nangis jadi senyum bahagia. Malaikat, makasih ya, aku senang, aku bisa kumpul sama keluarga di surga, makasih malaikat. Kalau anaknya soleh. Tapi kalau anaknya nakal, anaknya bandel, dia disiksa di neraka. Dasar anak gak pernah ngaji, anak gak pernah sholat, anak sering berbohong. Anaknya bilang, malaikat, aku gak pernah sholat karena orang tuaku gak nyuruh. Aku gak pernah ngaji karena orang tuaku gak ngingetin. Aku pengen orang tuaku juga masuk neraka, sama-sama disiksa. Pengen jadi anak yang soleh atau jadi anak yang durhaka? Ya. Siapa yang sayang sama ibunya, Cung? Siapa yang sayang sama ayahnya, Cung? Kakak mau tanya, orang tua kamu punya kamu atau punya Allah? Orang tua kamu punya kamu atau punya Allah? Punya Allah ya. Boleh nggak kalau diambil sama Allah? Boleh nggak kalau diambil sama Allah? Enggak. Boleh. Cung yang boleh. Siap jadi anak yatim piatu? Tadi katanya boleh. Adik-adik, dengerin kakak. Kakak, ibu guru, orang tua, semuanya milik Allah dan akan kembali ke Allah. Makanya kalau ada yang meninggal, kita sering mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali ke Allah. Jadi orang tua adik-adik itu punya Allah. Dan boleh saja Allah ngambil kapanpun dan dimanapun. Siap ataupun tidak, sakit ataupun sehat, semuanya akan diambil sama Allah. Kita lagi masih hidup, sama Allah dikasih kesempatan untuk nyiapin bekal. Nih kamu harus sholat ya. Kalau kamu masih hidup, tapi gak ngaji, gak puasa, gak sholat, gak terawih, yang bener aja. Rugi. Ya. Rugi. Sudah dikasih kesempatan, tapi gak sholat, gak ngaji. Rugi. Ya. Sayang sama orang tua? Punya cita-cita nggak adik-adik? Kakak juga punya cita-cita. Ada satu cita-cita yang belum kakak capai. Apa itu? Nih kakak kasih tahu. Cita-cita kakak yang belum tercapai saat ini adalah kakak kepengen banget melihat orang tua kakak memakai kain ihram sebelum orang tua kakak memakai kain kafan. Tahu kain ihram? Yang buat haji, buat umroh, tahu? Bukan kain ihram, tahu? Warnanya apa? Putih. Buat haji, buat umroh. Tahu kain kafan? Warnanya apa? Kain kafan buat apa? Buat ngebungkus jenazah. Buat ngebungkus mayit. Kakak, guru-guru, orang tua, adik-adik semuanya akan memakai kain kafan, belum tentu memakai kain ihram. Maka salah satu cita-cita kakak adalah pengen banget ngeberangkatin orang tua ke tanah suci Mekah. Pengen banget orang tua minum air zam-zam secara langsung. Keliling Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Harus seperti itu. Harus punya cita-cita seperti itu ya. Ya Allah, aku memang masih kecil ya Allah, tapi mudah-mudahan lewat doa aku ya Allah, Engkau panggil orang tua kami ke Baitullah.
Allah mah banyak cara. Kamu berdoa, bisa saja orang lain yang berangkatin. Allah cukup bilang, kun fayakun. Kamu berdoa, tiba-tiba ada orang baik, ibu kamu diberangkatin umroh. Kamu memang belum punya uang, kamu memang belum bekerja, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Sayang nggak sama orang tua? Sayang. Tapi masalahnya kita sering marah-marah sama ibu, kita sering marah-marah sama ayah, disuruh nggak mau. Neng, pangmeserkeun endau ka warung. Ih, mama males lagi main HP. Tahu nggak ini apa? Bukan, setan gepeng. Waktunya sholat malah main game. Waktunya ngaji malah main HP. Katanya pengen jadi anak yang soleh dan soleha, disuruh sama orang tua nggak mau. Katanya pengen masuk surga, tapi sholatnya ditunda-tunda. Waktu adik-adik masih kecil, waktu adik-adik belum lahir, kakak punya istri, ngebayangin waktu istri kakak lagi hamil. Waktu istri kakak mengandung anak kakak nih, 9 bulan di kandungan ya. Ibu kita ke pasar, kita dibawa. Ibu kita masak di dapur, kita dibawa. Ibu kita ke kamar mandi, kita dibawa. Kemana-mana kita dibawa. Mau tidur begini susah, pegel. Mau tidur begini juga sama, susah, pegel. Mau begini nggak bisa. Wah, campur aduk. Dan saat detik-detik ibu kita melahirkan kita, itu sakitnya luar biasa banget. Sakit banget. Banyak darah yang telah dikeluarkan oleh ibu kita saat melahirkan. Ibu kita rela begadang saat kita sakit, kompresin kepala kita dengan kain basah. Ibu kita rela nahan lapar asalkan anaknya kenyang. Ibu kita rela pinjam uang ke tetangga, ke saudara, asalkan anaknya bisa jajan. Waktu buka puasa, ibu kita lagi capek-capek masak di dapur, nyiapin tajil, nyiapin makanan buat kita. Kitanya malah pergi sama teman-teman yang lain. Disuruh nggak mau. Waktu sahur, ibu kita nyiapin masakan, rela-rela bangun malam buat anaknya sahur, buat anaknya makan. Ketika dibangunin, nah sahur, mama harus aku masih ngantuk, aku gak mau makan, aku gak mau sahur. Mama, kita marah-marah sama ibu. Waktu kecil kita sering mecahin piring ibu, mecahin mangkok ibu, ngeberantakin makanan, ngeberantakin pakaian. Waktu kita kecil, kita diajarin ngomong, diajarin bicara sama orang tua. Sudah bisa bicara, bicaranya nyakitin ibu. Waktu kecil kita diajar jalan sama ibu, sudah bisa jalan, sudah bisa lari, malah pergi ninggalin ibu. Katanya sayang sama ibu, katanya cinta sama ibu, tapi pekerjaan ibu nggak dibantu. Yang masak ibu, yang nyetrika ibu, yang nyuci ibu, semuanya ibu. Kamunya ngapain? Kalau sayang sama Rasulullah, ikutin perintahnya, berbakti sama orang tua. Jangan marah-marah lagi sama ibu, karena ibu sudah susah payah mengandung kamu, melahirkan kamu, menyusui kamu, membesarkan kamu. Dulu kita sering dicebokin sama orang tua kita, dipakein baju sama orang tua kita. Bahkan waktu kita pertama kali masuk sekolah di sini, kita dianterin sama ibu kita. Perjuangan ibu luar biasa. Adik-adik, sebelum tadi kakak pergi ke sini,
Kakak sudah pisah rumah sama ibu, sudah nikah, sudah punya istri, sudah punya anak, sudah pisah rumah. Sebelum kakak berangkat, kakak datang dulu ke rumah ibu. Ngapain Kak Hadi? Kakak salim, Ma, Hadi berangkat ya. Muah, Cipika, Cipiki. Kenapa Kak Hadi melakukan itu meskipun sudah besar, sudah gede? Karena Kak Hadi yakin suatu saat Kak Hadi gak bisa lagi nyium tangan ibu, gak bisa lagi meluk ibu, bukan karena jauh, tapi suatu saat ibu kakak dipanggil sama Allah. Sebelum itu terjadi, kakak gak mau ngelepasin momen begitu saja. Ya, jangan marah-marah, apalagi ayah. Tahu ayah, bapak kita yang sudah susah payah cari nafkah, hujan kehujanan, panas kepanasan, dia rela banting tulang buat anaknya. Demi Allah, kita sampai di titik ini itu karena perjuangan orang tua kita. Ayah kita yang rela begadang, rela nahan capek. Baju dibeliin baju sama ayah, jajan dikasih jajan sama ayah. Ayah rela capek asalkan anaknya bahagia. Ayah rela merantau ke kota berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Enggak apa-apa, yang penting saya dapat uang buat anak saya sekolah, buat anak saya jajan. Ayah rindu, pengen kumpul sama keluarga, tapi ada kewajiban yang harus ayah lakukan, mencari nafkah buat anaknya. Terkadang ayah berpura-pura sehat, padahal ayah sedang sakit. Terkadang ayah berpura-pura punya uang, padahal nggak punya. Jadi jangan marah-marah lagi sama orang tua. Jangan maksa minta uang. Mungkin orang tua lagi gak punya uang. Jangan merepotin orang tua. Pagi-pagi bantu nyapu, bantu ngepel. Ya, sebelum orang tua meninggal, sayangi, pijitin kakinya, pijitin tangannya, karena suatu saat kamu gak bisa lagi mijitin. Kita doa bareng yuk. Kita doa. Lagi puasa juga kan insya Allah bagus ya. Kita doa bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya boleh ditengadah ya. Nanti adik-adik yang mengaminkan, kakak yang mendoakan ya. Kita bareng-bareng sebelum ditutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Boleh angkat tangannya di tengadah. Aminkan dalam hati adik-adik ya, anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang maha baik, yang maha pengampun, ampuni dosa kami ya Allah. Kami sering marah-marah sama orang tua kami. Kami sering membuat orang tua kami kerepotan ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa ibu bapak kami ya Allah.
Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, panjangkan umur orang tua kami. Kami ingin membahagiakannya, kami ingin berbakti kepadanya, dan kami belum siap kalau orang tua kami harus dipanggil kepadamu, ya Allah. Kami belum siap kalau harus jadi anak yatim dan piatu. Nanti kami sama siapa, ya Allah? Panjangkan umur orang tua kami, ya Allah. Sehatkan orang tua kami, ya Allah. Mungkin selama ini mereka berpura-pura sedang sehat, padahal lagi sakit, ya Allah. Ya Allah, kalau orang tua kami punya hutang, ya Allah, tolong bantu lunasin hutang-hutangnya. Kami gak mau kalau orang tua kami meninggal dalam keadaan punya hutang, ya Allah. Beresin, ya Allah, hutang-hutangnya. Ya Allah, kami sayang sama orang tua kami. Kami juga cinta, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, berangkatin orang tua kami ke tanah suci, ya Allah, dengan caramu, di waktu yang terbaik, ya Allah. Ya Allah, sehatkan juga guru-guru kami yang sudah mendidik kami, membimbing kami dan mengajarin kami, ya Allah. Jadikan anak-anak orang tua kami, guru-guru kami, anak-anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Amin, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adik-adik, kalau habis nangis biasanya plong rasanya. Lega, enak. Dan adik-adik nangis bukan karena cengeng, bukan karena lemah, tapi adik-adik hatinya lembut. Adik-adik sayang sama orang tua adik-adik. Justru mohon maaf, yang mungkin tidak nangis, tidak merasakan, jangan-jangan hatinya mati, jangan-jangan hatinya keras. Oke. Ada orang tua kandung, ada juga orang tua yang memang bukan satu darah sama kamu, nak. Ya. Bu, anak-anak sekolah sampai hari apa, Bu? Hari ini terakhir. Wah. Bapak Ibu guru mohon izin bisa berdiri di depan, Bapak Ibu guru. Ya, untuk adik-adik, nanti yang perempuan dulu ya. Adik-adik yang perempuan berdiri, datengin ibunya, ibu gurunya datengin, peluk, minta maaf. Ya, silakan boleh minta maaf. Yang laki-laki nanti, yang perempuan dulu, datengin ibu gurunya, peluk, minta maaf. Boleh, Neng? Ayo, yang perempuan dulu, Neng maju, peluk ibunya, ngapain nanti masuk lagi ke sini ya. Ayo, ya, minta maaf karena apa? Karena nanti kalian libur, Lebaran belum tentu ketemu. Peluk ibunya, minta maaf. Oke. Minta maaf sama ibunya.
Ya, minta maaf sama ibu guru. Laki-laki juga minta maaf ya. Silakan yang laki-laki minta maaf sama ibu guru. Selama ini kita terus ngerepotin ibu guru. Ya. Oke, Masya Allah ya. Minta maaf sama ibunya. Alhamdulillah. Ya. Halo. Ya. Insya Allah air matanya menjadi saksi nanti di akhirat. Ya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah. Itu saja yang mungkin dapat kakak sampaikan. Insya Allah kita akan ketemu lagi ya. Ini siapa namanya? Kak siapa ini namanya? Kak Hadi. Ya. Oke, makasih semuanya. Oh iya. Sebelum kakak tutup, saling bermaafan juga sama teman-temannya. Ya, minta maaf. Ya. Oke. Kakak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.